warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mas'ud MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih, serta teman-temanku kelas PGMI C2 MIR yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan evolusi pemikiran hukum Islam, yang disusun oleh satu, saya sendiri Lina Ulatul Waro'ah NIM 081, yang kedua Azwaliza Ahmad NIM 084, yang ketiga Masjidah Salsabila Bihar Nahya dengan nomor NIM 089, dan yang terakhir Evi Rismana Putri dengan nomor NIM 101. Nah, berikut ini penjelasan materinya. Yang pertama yaitu kontekstualisasi hukum Islam. Apa sih kontekstualisasi hukum Islam ini? Kontekstualisasi berarti mengkontekstualkan, sedang kata kontekstual sendiri seperti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti apa yang ada di depan atau di belakang. Bisa berupa kata, kalimat, bahkan ucapan yang membantu menentukan makna kata, kalimat, dan ucapan dan lain sebagainya. Kontekstualisasi adalah proses berkesinambungan yang melalui kontekstual tersebut kebenaran dan keadilan Allah dapat diterapkan dan muncul dalam situasi-situasi historis yang konkret. Kontekstualisasi sendiri ini dapat mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan oleh karena itu hal yang sangat perlu diperhatikan untuk melaksanakan kontekstualisasi ini adalah terhadap ayat-ayat atau hukum Al-Quran adalah maqasid asy-syariah. Saya Evi Rismana Putri dengan NIM akhir 101 akan melanjutkan materi, yaitu yang pertama, hukum Islam. Hukum Islam dalam pengertian yang sederhana adalah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, atau seperti yang dikatakan oleh Max Donald, hukum Islam adalah the science of all things human and divine, atau pengetahuan tentang semua hal baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan. Terus tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Yang kedua yaitu syariah. Menurut istilah para ulama, syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabinya. Hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang atau hukum furu'. Lanjut yaitu pendekatan dalam pengkajian hukum Islam. Pendekatan dalam pengkajian Islam maksudnya adalah pendekatan dalam memahami keislaman dalam berbagai disiplin ilmu baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Pendekatan yang dominan dalam Islam adalah pendekatan dalam bidang fikih dan pendekatan dalam bidang tekstual. Karena setiap perilaku seorang muslim selalu saja berhubungan dengan fikih, tidak akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendekatan yang dominan adalah pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan pengajian Islam ini, kita akan memandang Islam bukan hanya dalam satu aspek saja, tetapi dalam berbagai aspek, dan di sisi tertentu kita sebagai pemikir Islam, kita harus mendayagunakan akal kita agar sesuai dengan koridor Islam tentunya, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam konsep hukum dan pendekatan ajaran Islam.
Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mazida. Kepada Mazida dipersilahkan. Sejarah pemikiran mazhab dan hukum Islam. 1. Mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Hanafi atau Imam Abu Hanifah bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibnu Sabit al-Kufi. Imam lahir di Irak, Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia hidup pada dua masa, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa kekhalifahan Bani Abbas. Ia diberi gelar Abu Hanifah, suci, lurus, karena sungguhnya sejak kecil ia berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan dosa dan keji. Pemikiran mazhab Hanafi ini dikenal sebagai Imam Ahlu Ar-Ra'i serta fikih dari Irak. Ia dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dan istihsan dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nas. Kadang-kadang ulama dalam mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. 2. Mazhab Maliki atau Imam Maliki. Imam Maliki bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amr ibnu Haris ibnu Gaiman ibnu Futail ibnu Amr ibnu Haris al-Asabi. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 796 Masehi. Nama Al-Asabi nisbah pada Asbah, salah satu kabilah di Yaman, tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan ia tinggal di sana. Kakeknya tertinggi, Abu Amir, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perang bersamanya kecuali perang Badar. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Muluk dan meninggal pada zaman Harun ar-Rasyid di Madinah. Dalam pemikirannya, prinsip dasar mazhab Maliki adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma. Tradisi penduduk Madinah statusnya sama dengan sunnah menurut mereka. Qiyas, fatwa sahabat, al-maslahah al-mursalah, urf, istihsan, istiswab, sat adun zariyah, syar'u mangqablana. Kemudian, Imam Asy-Syatibi menyederhanakan dasar fikih mazhab Maliki tersebut dalam 4 hal, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, Rasio. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i ibnu As-Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdul Yazid ibnu Hashim ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Abdul Manaf. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah dari ayahnya. Dalam penetapan hukum Islam, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma sahabat, dan qiyas. Tetapi penggunaan qiyas tidak luas. Imam Syafi'i menolak ihtisan sebagai salah satu cara mengistibatkan hukum syara'. Yang keempat, mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali bernama lengkap Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad As-Saibani Al-Marwazi Al-Baghdadi, lahir di Mirwa. Julukan Abu Abdullah ini berasal dari bangsa Arab kabilah An-Najjar. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada Nizar bin Ma'had bin Adnan. Prinsip dasar mazhab Hanbali adalah An-Nus, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, fatwa sahabat. Jika terdapat perbedaan para sahabat dalam menentukan hukum yang dibahas, maka akan dipilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hadis mursal atau hadis dhaif yang didukung oleh qiyas dan tidak bertentangan dengan ijma, dan apabila dalam keempat dalil di atas tidak dijumpai akan digunakan qiyas.
dalam penggunaan kias bagi Imam Hambali hanya dalam keadaan yang amat terpaksa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.